La haula wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam rangkaian majelis ilmu dan sholat maghrib berjamaah yang sholatnya sudah kita laksanakan. Sekarang kita masuk ke majelis ilmu dan masih dengan tema akidah Imam Ahmad bin Hanbal yang kemudian saya secara pribadi perluas dan perdalam agar panjenengan tahu maksudnya kenapa Imam Ahmad bin Hanbal suruh kita mengimani adanya Isa al-Masih. Jadi bukan semata-mata gitu, tapi lebih kepada apa duduk permasalahan dari Isa al-Masih sehingga beliau wajib kita imani. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sampai pada iman kepada kitab Injil. Nah, saya ulangi biar enggak salah. Maka bentuk keimanannya adalah kita meyakini Injil itu pernah diturunkan oleh Allah sebagai wahyu kepada Nabi Isa dulu. Nah, kemudian kita juga meyakini bahwasanya bentuk keimanan kita kepada Injil adalah dulu waktu diturunkan itu mengandung petunjuk dan cahaya. Salah satu bentuk petunjuknya mengajak kepada tauhid dan mengajak pada akhlak yang mulia. Nah, yang tersisa sekarang itu tinggal ajakan pada akhlak mulia yang selalu digaung-gaungkan tentang cinta kasih, tapi tentang tauhidnya sudah menyimpang. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa Injil itu telah diubah oleh manusia, di mana isi aslinya tidak lagi utuh, telah bercampur dengan tulisan, yang mana bentuk perubahannya salah satunya tadi dari sisi isinya itu dulu ngajak pada tauhid, sekarang sudah tidak. Kemudian yang keempat, meyakini Al-Quran sebagai koreksi dan penyempurna atas kitab-kitab sebelumnya. Nah, sehingga hukum apapun dari kitab sebelumnya kita bisa terima atau kita bisa benarkan kalau sesuai dengan Quran. Kalau enggak ya enggak gitu. Kemudian yang kelima, tidak membaca atau meyakini Injil sebagai wahyu lagi karena sudah campur aduk gitu. Karena ini bukan lagi Injil asli yang Allah turunkan. Jadi Injil yang kita imani itu Injil yang dulu. Nah, Injil yang sekarang sudah hendak. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kewajiban kita untuk mempelajari Injil yang sekarang. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perubahan tentang isi Injil kemarin saya sudah singgung, yaitu pertama, Allah menegaskan perubahan itu pada Quran surat An-Nisa ayat 46, yuharrifunal kalima an mawadihi. Mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Kemudian Al-Baqarah 79 juga memiliki atau menyampaikan atau menerangkan hal yang serupa. Wailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri dan mengatakan ini dari sisi Allah. Berarti kitab di sini maksudnya kitab suci. Sehingga kitab suci selain Al-Qur'an itu sudah melakukan atau terjadi tahrif, perubahan baik maknanya ataupun isinya. Makanya Bapak Ibu dan dirahmati Allah, perubahan itu ada dua, perubahan lafzi yaitu menambah, mengurangi dan mengganti kalimatnya, atau dari sisi penafsirannya atau tahrif maknawi. Nah, kemarin saya contohkan misal di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Maka Al-Qur'an mengatakan kalimat yang bertentangan dengan itu, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah itu putra Maryam. Jadi kalau Al-Masih putra Maryam itu adalah Allah, nah, salah. Makanya aku dan Bapa adalah satu itu sebenarnya kalau dalam bahasa Al-Qur'an itu innallaha ma'ana. Allah itu bersama dengan kita. Bersama dengan kita bukan berarti menyatu, tapi membersamai dari sisi kuasa. Makanya ada Allahu Akbar, ada Allahul Azim. Allahu Akbar itu Allah Maha Besar dari sisi zatnya, di mana di atas langit 7 itu ada kursi, kemudian di atas kursi itu ada air, ada aras. Kursi Allah itu lebih besar daripada langit dan semua yang ada di bawahnya termasuk bumi. Dengan perbandingan kayak cincin di tengah padang pasir, yang jadi cincin itu langit dan semuanya dan bumi dan semuanya dan isi-isinya termasuk kita semua. Nah, kursinya itu adalah padang pasir itu. Nah, baru di atasnya ada aras Allah itu seperti padang pasir dan kursi itu seperti cincin. Jadi kursi itu lebih kecil lagi ketika diperbandingkan dengan aras. Berarti kita kalau dibandingkan dengan aras tambah kecil lagi gitu kan. Gak ketok mungkin gitu. Karena
Kursi ketika dibandingkan dengan aras itu kayak cincin di tengah padang pasir. Lah kursi dibandingkan dengan semua yang ada di bawahnya termasuk kita itu kayak cincin di tengah padang pasir. Berarti ya, kalau kita dibandingkan dengan aras itu gak ketok gitu. Jadi umpama jenengan sak niki rumangsa gede terus enten amuba bakteri, nah mungkin wonten niku ya pembandingannya. Jadi kalau aras dibandingkan dengan semua langit bumi di bawahnya itu kayak amuba bakteri gitu, jadi harus dilihat pakai mikroskop. Kecil banget kita itu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan Allahu Akbar itu Allah Maha besar dari sisi zatnya, kemudian Allahul Azim. Nggih, nek maos Quran kadang mengucapkan sadaqallahul azim gitu kan. Allah Maha Agung, itu agung dari sisi kuasanya. Termasuk kuasa itu adalah ma'iyahnya, kebersamaan. Ma'iyah nih, bukan ma'isah. Nek ma'isah niku pendapatan atau penghasilan. Ma'iyah, kebersamaan. Makanya Yusuf alaihi salam, salahnya Yunus alaihi salam yang ditelan ikan itu, dia walaupun di dalam perut ikan, di dalam kegelapan malam, di dalam gelapnya lautan, dia mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, Allah masih mendengar. Karena apa? Karena Allah Maha Agung, ma'iyahnya. Jadi nek Yunus alaihi salam di dalam lautan, di dalam perut ikan, di dalam gelapnya malam aja Allah mendengar, napa meneh jenengan di atas bumi niki. Sehingga nggih Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, jangan ragu untuk berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya tentang aku, jawaban dekat. Uji buta wa ta'ida ta'ani. Aku menjawab doa mereka kalau mereka mau berdoa. Tapi kadang manusia itu nggih kendonga males. Kendonga males, pengennya nek ndonga sesuk kabul gitu. Padahal untuk sampai pada titik kabul jenengan harus kemudian menyiapkan mental. Nomor nek sing disuwun donya. Nah, njaluk donya sesuk entuk pegah meneh ning masjid, gak mau ibadah, gak mau ngaji. Makanya jenengan harus siapkan mental. Coba nanti kalau dikasih rezeki dikit mau berbagi enggak? Kalau rezekinya di atas nisab mau keluarkan zakat enggak? Kira-kira kalau dapat apa itu istilahnya? Ke orang hajatan itu loh, mulai bawa berkat. Ada musim tertentu kan sampai 2-3 kali atau mungkin 4 kali gitu ya. Berkat di rumah itu kira-kira malah busuk di rumah atau dibagikan ke tetangga. Dari situ aja jenengan mulai latihan, Pak Bu. Ketika jenengan memiliki nikmat-nikmat yang seperti itu aja jenengan sudah bisa berbagi ke tetangga, insya Allah jenengan minta yang gede-gede itu Allah akan kasih. Mudah buat Allah ngasih itu. Saya itu dan saya sudah terlalu sering buktikan ucapan itu. Jadi ngapunten nggih, kula merasa hidup itu ya enggak leluwihan tapi juga kekurangan saya itu. Luwih Mas berat. Artinya saya enggak kemudian merasa harus meminta sesuatu kepada panjenengan semua, enggak gitu kan. Enggak perlu kemudian harus menjual sesuatu kepada panjenengan, enggak gitu. Tapi nggih tadi itu, setiap kita punya keperluan, Allah ternyata kasih jalan. Anak sesuk mlebu pondok, uang masuknya 30 juta ya. Alhamdulillah enten rasa ngutang, ya kan. Nah, nikmat-nikmat kayak gitu tuh coba jenengan mulai dari yang kecil-kecil tadi loh. Nah, untuk berkat atau jago dino ping 3, nggo cangkingan ping 3 niku. Nah, kinten-kinten niki nek didhahar piyambak ten omah niku nek mau gak entekno napa ya terus leboke kulkas, nanti roti sing sakmene terus nanti dadi kempes. Sego sing tadine ngeten terus dadi watos, engko terus dikai banyu neh diliwet neh tobi. Napa mekaten kan mboten. Makanya ketika jenengan mengimani mana kasat min malin sedekah tidak akan berkurang harta yang disedekahkan. Nah panjenengan niku nek misal niku nikmat yang sepele niku jenengan karinge tetangga segala macam gitu kan. Nah, nanti Allah kasih ganti. Nah, terus jenengan donga kabulkan. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang malam hari ini ya, kita akan membahas tentang sebuah ayat yang menarik. Tentang kabar kedatangan Nabi Muhammad. Kan kemarin dari sisi Raja Najasyi sudah, dari sisi Raja Heraklius sudah, gitu kan. Nah, sekarang kita masuk ke dari sisi Alkitab itu sendiri. Ada satu keadaan di mana terjadi pergeseran yang sangat jauh, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan tentang datangnya manusia yang membawa risalah berikutnya, tapi ditolak oleh mereka, gitu kan. Disebutkan di dalam Quran, di dalam Alkitab itu kan perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, perjanjian lama niku Taurat, Zabur, berarti niku babnya orang Yahudi.
Sing Injil itu di perjanjian baru orang Nasrani. Sebenarnya ini jane ajaran orang Yahudi, cuman kemudian berpindah ke Yunani, kemudian diklaim sebagai ajaran Nasrani dan nggak mau kembali kepada Yahudi gitu. Tapi ini kita sadar ke siji kitabnya. Nah, maka kitab Ulangan itu ada di perjanjian lama. Di situ disebutkan ada sebuah ayat kitab Ulangan pasal 18 ayat 18 sampai 19, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ada beberapa bagian yang mau kita perdalam. Satu, yang dikirim, yang datang adalah seorang nabi. Seorang nabi, ayat itu bunyinya seorang nabi. Nanti nek bahasa Ibrani-nya nafi. N-A-V-I, nafi. Nah, kemudian akan kubangkitkan di antara saudara mereka. Jadi bukan Bani Israel, saudara Israel. Nah, dua. Kemudian yang ketiga, firman itu akan aku taruh, dia seperti engkau, seperti Musa. Nah, tiga. Yang keempat, firman itu akan aku taruh ke dalam mulutnya. Empat. Kemudian yang kelima, dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ada lima potongan, ada 5 frasa yang bisa kita kupas. Mudah-mudahan cukuplah 1 atau 2. Nah, yang pertama, yang dikirim nanti pada waktu kitab itu turun adalah nabi. Nah, ayat ini ketika ditanyakan kepada pendeta-pendeta Nasrani, jawabannya ini adalah Isa. Padahal Isa itu menurut mereka nabi bukan Tuhan gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayatnya berbunyi seorang nabi akan kubangkitkan. Maka jelas yang menjadi tekanan bahwa yang dijanjikan Tuhan itu nabi bukan Tuhan. Yang akan datang nanti itu nabi bukan Tuhan. Berarti dari potongan depan aja ayat ini udah nggak bisa kalau dikatakan ini ayat untuk nubuat akan datangnya Isa Al-Masih. Dong boten jadi materi udah abot. Tapi inilah materi yang ngapunten nek bahasa saya, yang mengubah hidup saya setelah sekian lama belajar sana sini, begitu ketemu materi ini saya kemudian ya memang ini jalan yang paling benar ya. Dan dulu waktu awal-awal saya ngajar cah nom-nom niku waktu masih saya kuliah S1. Nah, itu materi ini yang saya bawakan. Karena kadang cah nom itu ragu tentang benarnya agamanya. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, ini materi perbandingan agama sebenarnya. Dan ini dulu saya bawakan. Jadi di beberapa masjid, beberapa kelompok pemuda itu saya bawakan. Ya, soal dong radong nggak sembuh itu. Tapi yang jelas waktu itu saya bawakan itu dengan penuh semangat biar mereka merasakan apa sih tak rasakan itu. Bagaimana kemudian dari sekian pilihan akhirnya kita akan jatuh pada titik di mana aku ternyata milih yang benar ya gitu loh. Bukan kemudian wis ning kono, lahir dari kecil di situ, hidup di situ, ngaji di situ, sholat di situ, tiba-tiba ada masalah dikit dikabari pindah agama. Alhamdulillah. Artinya kalau kita bisa sampai pada titik di mana kita yakin itu yang benar, maka apapun yang terjadi sama hidup kita, susah senang, didit gitu, anti kerjaan, maka kita tetap akan enjoy menjadi seorang muslim. Masalah sebesar apapun nggak akan bikin stres gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari potongan ayatnya di depan aja ini yang dijanjikan itu nabi bukan Tuhan. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi kalimatnya, maka jelas di situ dikatakan bahwasanya seorang nabi akan kubangkitkan. Maka nabi tidak pernah dimaksud adalah Tuhan yang menjelma. Karena sebelum Musa itu tidak pernah ada Tuhan menjelma jadi manusia, itu tidak ada. Makanya ketika dikatakan seorang nabi yang akan dikirim, yaitu benar-benar manusia, bukan manusia yang kemudian jelmaan Tuhan atau Tuhan yang masuk ke dalam manusia, tidak ada. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iku baru potongan depannya. Kemudian potongan tengahnya bahwasanya nabi yang dibangkitkan itu seperti engkau Musa. Nah, seperti engkau Musa. Sebelum sampai situ. Dari antara saudara mereka dulu. Jadi seorang nabi akan kubangkitkan dari antara saudara mereka. Nah, ini kan kitabnya orang Yahudi, Taurat, yang sekarang diklaim sebagai perjanjian lama. Nah, di situ disebut nabi itu dari antara saudara mereka. Nah, dari antara saudara mereka, namanya saudara itu berarti kan beda. Jadi umpami ada orang Jawa Timur, ada orang Jawa Tengah gitu. Bahasanya rada beda. Ternyata setelah dirunut-runut nenek moyangnya sama. Atau mungkin gini, ada orang
Banten yang pinggir laut niku nek ditarik niku ternyata sejarahnya niku orang-orang Cirebon yang nyebrang. Makanya bahasanya niku sok enek Jawa-Jawane sithik gitu loh. Nah, atau Kalimantan bagian pundi, Pontianak. Niku bahasanya bahasa Pinupin niku, Pontianak niku. Nah, ternyata kalau ditarik niku dulu orang-orang mana itu namanya? Orang-orang Melayu dari Palembang itu Medan nyebrang ke sana. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang Pontianak diarani wong Malaysia Pinupin ya enggak mau, diarani orang Palembang ya enggak mau. Tapi nenek moyangnya atau saudaranya dari sana mau gitu. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat tadi juga mengatakan kalimat yang sama. Jadi saudara. Namanya saudara itu bukan berarti dari Bani Israel, tapi selain Bani Israel. Makanya nanti dalam kitab Bilangan pasal 20 ayat 14, Israel menyapa Raja Edom. Nah, jadi ada raja yang bukan Bani Israel. Disapa begini, beginilah kata saudaramu Israel. Jadi dia diaku saudara, bukan diaku bukan diaku keluarga. Nah, karena bukan Bani Israel. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti ada juga ayat pada kitab Obaja ayat pasal 1 ayat 10, karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub. Nah, jadi ada kata saudara lagi. Jadi ini kisah tentang Edom itu yang menyakiti Yakub. Jadi kamu sudah menyakiti saudaramu. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara ini berarti maknanya adalah satu rumpun. Rumpun apa? Nenek moyang. Nenek moyangnya itu siapa? Ibrahim. Ibrahim punya dua anak, Ishak dan Ismail. Dari Ismail muncullah bangsa Arab, dari Ishak ini muncullah orang-orang Yahudi. Nah, makanya dikatakan bukan dari orang Yahudi munculnya si Nabi itu. Kan tadi di depan Nabi toh, dari antara saudaramu. Munculnya dari saudaramu, bukan dari kamu. Saudaramu siapa? Ya, berarti orang Arab, bukan orang Bani Israel gitu. Nah, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini materi saya ringkas, materi sebenarnya dalam banget. Nah, kemudian ada kalimat berikutnya yang menarik di situ adalah bahwasanya saudaranya itu seperti engkau wahai Musa. Nah, seperti Musa itu seperti siapa? Yang gimana? Maka ketika kita lihat detailnya, perbandingan antara Muhammad SAW dengan Musa alaihi salam. Dari sisi lahirnya, Musa itu punya bapak, punya ibu. Muhammad SAW juga sama, punya bapak, punya ibu. Dari sisi pernikahan, Musa alaihissalam nikah, Muhammad SAW nikah, Isa al-Masih enggak. Kemudian dari sisi keturunan, Musa alaihissalam punya putra, Muhammad SAW punya putra juga. Kemudian dari sisi penerimaan wahyu yang baru, sebagai syariat yang baru, Musa alaihissalam dapat Ten Command of Musa, diambil di atas bukit Turi Sina. Wa kallama Allah Musa taklima, bahkan Allah langsung, jadi nggak pakai Jibril, Allah langsung yang menyampaikan. Tapi Musa nggak melihat Allah, cuma dengar suaranya. Karena Musa pernah minta untuk melihat Allah, tapi Allah katakan, nek kamu bisa melihat gunung itu nggak hancur, berarti kau bisa nemoni aku. Begitu dilihat gunungnya hancur karena baru kena cahayanya Allah. Maka Musa pun beristighfar untuk tidak melanjutkan permintaannya. Nah, Musa alaihissalam dapat syariat baru namanya Taurat. Muhammad SAW dapat syariat baru namanya Al-Quran. Isa alaihissalam dapat syariat namanya Alkitab atau Injil. Tapi apa kata Isa alaihissalam terkait dengan Injil? Dia berkata kepada Bani Israel ketika berdakwah kepada Bani Israel, dia berkata, saya tidak datang untuk menghapus satu titik pun dari Taurat. Berarti sebenarnya syariat itu harus dipakai. Artinya kalau di dalam Taurat perjanjian lama ada larangan makan babi, orang Nasrani harusnya nggak boleh makan babi, harusnya gitu. Tapi dihapuslah itu. Kemudian pemimpin agama dan negara, Musa alaihissalam itu pemimpin agama, sekaligus pemimpin bangsa Yahudi. Muhammad SAW pemimpin agama, sekaligus pemimpin bangsa Arab pada zaman itu. Isa berusaha memimpin agama, tapi wong Yahudi nggak mau. Nah, memimpin negara enggak, negaranya pada waktu itu dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi Romawi sebelum sekarang, nah sekarang itu kan mereka sudah
bertransformasi menjadi orang Katolik gitu. Sebelum sekarang itu mereka itu penyembah dewa-dewa nikulah, pokoknya nus-nus waktu nikulah, Merkurius, Venus, Saturnus, Uranus, pokoknya nus-nus nikulah, Zeus gitu. Nah, karena kemudian ada konflik internal karena saling mengunggulkan Tuhan satu dengan yang lainnya, akhirnya datanglah Nasrani. Begitu Nasrani ini datang, kemudian berpotensi menyatukan bangsa, maka kemudian diterima dengan syarat. Nah, syaratnya dua yang saya tahu. Satu, perayaan yang sudah ada jangan sampai dihilangkan, yaitu perayaan kelahiran Dewa Matahari tanggal 25 Desember, karena itu tidak pernah ada dalam kitab Injil. Kemudian yang kedua, tentang kesenangan orang-orang Romawi. Orang Romawi itu senangnya apa? Senangnya mabuk, judi. Nah, itu jangan sampai dilarang. Makanya akhirnya doktrinnya yang naik dirumuskan dengan rapat konsili 1, 2, 3, 4 sampai 10 tentang kematian Isa itu dalam rangka untuk menebus dosa. Makanya orang Nasrani itu domannya menglakoni apa wae rapopo soalnya wis ditebus. Nah, wis ditebus. Paribasane nopo? Jenengan nek mundut motor cek kredit numpak alon-alon, nek wis lunas lebut gitu. Wis lunas kok. Kayak Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi kepemimpinan itu sudah beda antara Musa dengan Isa. Justru Musa sama dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya Musa alaihissalam punya umat yang besar, taat dan mengikuti hukum mereka sampai hari ini. Orang Nasrani itu kalau ditanya siapa Rasul terbesar kamu ikuti siapa? Ikuti Musa. Bahkan ketika mereka ditanya tentang Taurat, ini Torah ini kitab datang dari kepada Nabi siapa? Mereka mengatakan Musa. Bahkan ketika mereka dikatakan ini ada Isa, enggak. Itu cuma orang Nasrani, orang Yahudi yang ngaku-ngaku bahwa risalah. Enggak ya. Tuhan saya Elohim, kemudian saya beribadahnya pakai Torahnya Musa. Itu perkataan mereka sampai detik ini, sampai hari kiamat. Orang Islam sama. Orang Islam ketika ditanya Nabi siapa? Muhammad. Ketika ditanya kitabmu apa? Al-Quran. Siapa yang Al-Quran? Muhammad. Nah, itu terus jawabannya. Bahkan sampai di kuburan nanti pertanyaannya yaitu man rabbuka wa madinuka wa nabiyuka, man rabbuka Allah wa madinuka Islam wa nabiyuka Muhammad. Sudah selesai. Nah, ini dua ini sama. Nah, tapi Isa Al-Masih enggak punya umat yang besar pada waktu itu, cuma 12 orang. Nah, padahal Isa Al-Masih ini kok dinas, kamu tidak dikirim kecuali untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Dia harusnya memang dakwahnya itu Bani Israel tok, nggak kemana-mana. Tapi karena 12 orang ini merasa terintimidasi di lingkungan Bani Israel, akhirnya mereka pergilah mereka hijrah ke Yunani. Di sana ada Romawi, kemudian diterimalah di sana. Dengan berbagai macam manuvernya mereka kemudian diterima di sana. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, dua orang ini Musa alaihissalam dan Muhammad SAW punya syariat berjihad. Dua-duanya itu juga berperang melawan musuh. Nanti ada Talut, Jalut dan seterusnya. Muhammad SAW juga tercatat berbagai peperangan terjadi bersama dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Isa nggak pernah. Isa nggak pernah sekalipun ngangkat senjata. Kenapa? Lah cuma 12 orang. Loh kok nggak bisa dia minta tolong kepada Allah? Bisa. Tapi sunatullahnya memang seseorang itu kalau mau berhadapan dengan musuh yang besar ya harus punya kekuatan yang besar. Makanya Nabi SAW itu, Muhammad SAW itu ketika selama di Mekah itu tidak pernah ada syariat berjihad untuk beliau karena kaum musliminnya masih lemah. Bahkan orang-orang Islam di awal waktu itu disiksa sedemikian rupa, minta tolong kepada Nabi nggak sanggup menolong. Nggak kemudian awas buahnya tak sikat, enggak bisa. Karena memang lemah gitu. Makanya muncul hijrah pertama yang kemarin akhirnya ketemu dengan Najasyi, nanti ada hijrah yang kedua. Dereng toh Pak. Ngendi-ngendi kok mesti rusak. Ini ngendi ya? Alarm jatah HP itu muni alarm. Ya. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sisi itu Musa itu klop dengan Muhammad. Makanya kalau dikatakan Nabi itu kayak kamu Musa, pas ke Muhammad, bukan ke Isa. Jadi dari ayat awal itu nggak pas. Isa itu disebut bukan Nabi tapi Tuhan. Jadi sudah selesai di situ. Tapi
ya ben pol yang mantep nih kalau gas sampai cetok nih ya. Harapan saya tadi itu tujuan utamanya itu jenengan bu masalah yang dunia apa wae, entah masalah sama istri, sama anak, sama keluarga, sama tetangga, sama barangkali sampai bermasalah sama Pak Presiden, barangkali suara pokoknya ada mantep iki agama sing bener sebenarnya sholat istiqomah sampai mati pun niku mawon pun ndak jangan sampai ngelirik agama liya gitu. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, hijrah menyelamatkan umat. Musa alaihissalam keluar dari Mesir menuju Palestina. Muhammad SAW keluar dari Mekah menuju Madinah. Dua-duanya hijrah. Isa tidak pernah hijrah. Isa bahkan tersalib itu di Yerusalem itu sendiri. Tersalib dalam artian pengakuan mereka loh ya. Nah iman kita nggak katakan dia tersalib. Ayat jelas kok mengatakan wa qataluhu wa masalahu walakin subyalahu. Beliau nggak pernah disalib, nggak pernah dibunuh, tapi kami serupakannya. Yang diserupakan itulah sing mbok salib. Nah, ala kulli hal momon itu diyakini sebagai kebenaran. Dia tidak pernah perang, tidak pernah keluar dari negerinya karena memang tadi loh, aku tidak datang kecuali untuk domba-domba yang tersesat dari Bani Israel. Yo di situ toh adanya. Tak kemana-mana dari pintu ke pintu, berdakwah dari pintu ke pintu. Nongol cara ngomong saiki pengajian gitu loh. Nah, kemudian yang ke-8, mendirikan masyarakat dan sistem hukum. Karena membawa kitab yang isinya banyak syariat, banyak aturan, maka diterapkan. Dan termasuk soal rajam itu sudah ada sejak Bani Israel. Jadi kemudian ngomong Islam ini kejem, salah, gue saya naik ke zaman Bani Israel. Malah di dalam kitab Taurat itu parah lagi, orang-orang wanita yang nggak nutup aurat, yang nggak nutup kepalanya itu nggak boleh masuk rumah ibadah. Gitu. Terus orang-orang yang nggak sunat itu dikutuk sama Tuhan, berapa turunan lah. Itu yang tenaga ngoten niku. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Musa alaihissalam membangun peradaban Yahudi. Memulai pembangunan peradaban Yahudi yang diteruskan oleh nabi-nabi setelahnya seperti Daud itu yang saling diagungkan, Sulaiman itu yang sering dibesarkan sama orang Nasrani. Terus muncullah kerajaan besar Yahudi pada waktu itu, dan kerajaan besar ini kemudian dianggap saingan dari Romawi, disikat gitu loh. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Islam juga sama. Islam awalnya nggak diperhitungkan, terus muncul dari Madinah, bikin sistem, kemudian mengangkat pimpinan, kemudian ada yang menjalankan Baitul Mal dan seterusnya, mengut zakat dan seterusnya, akhirnya berjalanlah menjadi sebuah sistem negara. Nah, Nasrani enggak. Nasrani enggak pernah, 12 orang tok tadi. Begitu beliaunya pergi, 12 orang ini yang berjuang nggak sanggup kabur gitu, keluar dari komplek lingkungannya orang Yahudi, pindah, diterima oleh Yunani. Nah, kemudian dari itu berarti yang dekat dengan Musa itu Muhammad, bukan Isa. Kemudian berikutnya dari sisi meninggalnya, Musa alaihissalam itu meninggal di daratan di Gunung Nebo. Nah, Muhammad SAW meninggal di Madinah secara alami. Isa diangkat Allah ke langit, bahkan ngangkatnya fisik dan ruhnya, bukan dimatikan. Nanti turun juga fisik dan ruhnya. Adapun Musa dan Muhammad SAW dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Nah, kemudian dari sisi yang berikutnya tentang menerima wahyu langsung dari Allah tanpa perantara manusia. Nah, Allah berbicara langsung kepada Musa di Bukit Turisina. Sedangkan wahyu diterima oleh Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril tanpa perantara manusia. Tidak ada manusia yang mengantarkan itu. Jadi bukan kemudian bentuk tulisan ini wahyu Allah. Jadi Musa langsung dari Tuhan, dari Allah, Nabi Muhammad dari malaikat. Nah, keduanya menerima wahyu otentik langsung dari sumber ilahi. Nah, adapun Isa alaihissalam saya tidak tahu dapat wahyunya dari siapa, saya tidak tahu. Tapi kalau kembali kepada penulisan Alkitab sekarang, itu ditulis 300-an tahun atau 200-an tahun setelah kepergian Isa al-Masih. Makanya banyak kalimat-kalimat sisipan, susupan. Nah, itu yang tadi saya sebutkan dengan istilah tahrif lugawi dan tahrif maknawi. Tahrif teksnya sama tahrif maknanya, tafsirnya, ada perubahan-perubahan yang dirubah. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kemudian menghadapi penentangan kaumnya. Musa alaihissalam diperangi Fir'aun dan kaumnya, Muhammad SAW diperangi oleh Quraisy dan kaumnya. Isa al-Masih diperangi oleh kaumnya juga, tapi nggak perang mereka, cuman sembunyi dari satu tempat ke tempat lain, nggak pernah ada perang.
Sehingga kalau dicocok-cocokkan yang mengalami penentangan yang besar kemudian muncul peperangan itu ya Musa dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya tentang masa kelahiran dan kanak-kanak yang penuh mukjizat. Musa alaihissalam diselamatkan dari pembunuhan bayi laki-laki sehingga harus dikeleknya dan laut dan kali gitu kan. Nah Muhammad SAW diselamatkan dari percobaan pembunuhan bayi juga ketika peristiwa peristiwa perubuhan Ka'bah oleh tentara gajah itu loh, Amul Fil tahun gajah, di mana datang raja dari Yaman namanya Abraha yang kemudian membawa gajah untuk merobohkan Ka'bah. Nah di situ dia juga pengen menghabisi bayi-bayi juga sebenarnya. Nah Muhammad SAW selamat. Nah Isa Al-Masih tidak ada usaha pembunuhan dari Yahudi, gak ada. Kenapa? Karena Maryam alaihissalam itu dilindungi oleh keluarganya, disembunyikan di tempat ibadah. Begitu mau lahiran dipindah ke bawah pohon kurma. Makanya orang-orang Yahudi tidak lihat ini Isa alaihissalam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Musa dan Muhammad pada waktu kecil tidak bisa ngomong, Isa alaihissalam bisa. Udah beda di situ. Kemudian berikutnya tentang menerima wahyu dalam bahasa ibu, Taurat dalam bahasa Ibrani, Al-Quran dalam bahasa Arab, Injil dalam bahasa Yunani. Harusnya Injil itu bahasanya Ibrani. Nah, tapi karena sudah kabur dari negerinya, kemudian ditulis sekian ratus tahun setelah kepergian itu ditulisnya dengan bahasa Yunani. Nah, kemudian yang berikutnya menyampaikan wahyu yang panjang dan komprehensif. Maka Taurat berisi ratusan hukum di dalamnya, Al-Quran juga mencakup ada akidah, hukum dan etika. Tapi kalau Injil, nah maka di dalamnya tadi isinya akidah sebenarnya. Kalau nggak dibengkokkan, sama isinya adalah tentang akhlak. Nah, kemudian terakhir ini menghadirkan mukjizat yang nyata dan rasional, yaitu Musa alaihissalam punya tongkat yang bisa menjadi ular, terus bisa membelah lautan. Kemudian Nabi Muhammad Al-Quran sebagai mukjizat bahasa dan hukum abadi. Nah, adapun Isa Al-Masih itu mukjizatnya di luar akal, di luar logika. Walaupun itu mudah buat Allah menghidupkan orang mati, menyembuhkan dan seterusnya. Nabi nggak pernah, tahu saya Nabi Muhammad nggak pernah menghidupkan orang mati. Musa alaihissalam juga nggak pernah menghidupkan orang mati. Maka dari sisi kualitas mukjizatnya itu sudah beda. Dan yang sama dengan Isa Al-Masih itu nanti Al-Masih Dajjal. Makanya disebut sama-sama Al-Masih, bedanya si Isa itu adalah utusan Allah, yang Dajjal si penipu yang menyatakan diri awalnya sebagai utusan Allah, terakhirnya sebagai Allah itu sendiri. Nah, makanya orang yang dongo kok anggar sak dongo-dongone kabul itu nek atine enggak ketoto, wah iso berpotensi jadi dajjal-dajjal kecil. Ya, pernah kita bahas tentang dajjal kan, sebelum dajjal yang gede itu datang ada dajjal-dajjal yang kecil. Kalau kayak contoh Pak, ini kan sering hujan toh, sering banget hujan beberapa hari ini loh. Niku kula niku anggere meh mangkat pengajian apa meh mangkat kantor gak udan. Terus udan terus. Kalau mau pulang ya gak udanan gitu. Iku nek kalau akidah enggak lurus, itu berlangsung 2 minggu terus minggu ketiga itu ngangkat diri udah di waliullah. Tentang saya itu sampai kadang itu heran pengajian ini itu udah terus biang. Wayah rampung udah nih rampung mulai garing gitu. Paling nggih grimis cilik sih kalau ingin grimis cilik. Tapi pas hujan itu pas kajian itu juga antar hujan sok nganggo angin biarang di beberapa tempat nih. Jadi kalau diceritani wong, ya wah hujan angin lho, tat nang boten ono apa. Boten niku kula lewat pun garing iki. Tapi ya itu tadi loh, kalau akidahnya enggak bener, tenan niku gendah ngaku waliullah terus esuk ngaku nabiullah utusan Allah, sesuk ini ngaku Gusti Allah ngono. Makanya itu loh akidah. Bagaimana kemudian akidah itu bisa ngerem kita. Nafsu kan pengennya ya dikenal wong terus piye gitu kan. Ya. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nyata akan memberikan pertolongan, tapi bukan berarti terus setelah dikasih pertolongan terus kita sak-sak ngaku sebagai orang pilihan lah, inilah itulah gitu kan. Nanti sampai ada tokoh agama itu sampai wis saking dipuja-puja sama umatnya piye carane nganggo trik sulap niku lho, nganggo tekan terus sikile iso ngawang. Wah iki mau pesulap iki.
Sampai kaya ngono kuwi, dadi sampai jamaah itu maju terus sikile dingenek-ngenek kene. Ngawang tenan nih. Berarti iki sok banget padahal niku trik niku nek ndelok golek YouTube itu sak pirang-pirang. Ya, Bapak Ibu rahmatullah Allah. Nah, adapun Isa Al-Masih jelas tidak sama dengan Musa dalam banyak aspek, yaitu kelahirannya, di mana dia punya bapak, Musa itu enggak punya, di mana dia tanpa bapak, Musa itu punya bapak. Kehidupan duniawinya di mana Isa itu tidak menikah, Musa menikah. Dari sisi politik dia enggak pernah menjadi pemimpin kaumnya, Musa menjadi pemimpin kaumnya. Dari sisi hukum, Injil tidak pernah merubah hukum Taurat, tapi kemudian Taurat itu menutup semua hukum-hukum sebelumnya. Kemudian dari sisi peperangan dan kekuasaan, Isa Al-Masih tidak pernah memimpin perang dan tidak pernah bisa menguasai negeri pada waktu itu. Adapun Musa akhirnya menang secara politik juga dan militer. Kemudian di akhir hidupnya Isa Al-Masih tidak wafat secara alami, diangkat kepada Allah, bal rafa'ahu ilaih, tapi dia kami angkat ke atas. Kemudian Musa alaihissalam wafat dengan kondisi alamiah, Muhammad juga demikian sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari sisi kedatangan keduanya, di mana Isa alaihissalam akan kembali nanti di akhir zaman, adapun Muhammad SAW dan Musa alaihissalam, maka keduanya akan dibangkitkan nanti ketika hari berbangkit. Jadi Isa itu akan turun sebelum hari berbangkit, Musa dan Muhammad turunnya setelah hari berbangkit. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga ayat tadi kitab Ulangan 18 pasal 18 itu benar-benar memenuhi nubuat bahwasanya yang dijanjikan di perjanjian lama dari satu ayat itu, nanti ayatnya yang lain masih banyak, itu adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Ibnu Taimiyah berkata ayat ini jelas menunjuk kepada Nabi Muhammad, karena tidak ada seorang pun nabi dari Bani Israel yang seperti Musa, seperti dia dalam membawa syariat dan pemerintahan. Jadi Ibnu Taimiyah cuma menyebut dua, syariat dan pemerintahan. Padahal saya tadi kayak contoh 15. Jadi kula jerokke cara Nabi, cara niki Imam Ibnu Taimiyah niku nyebutnya cuma dua, tak jerokke. Ini 2 meter tak jerokke 15 meter sumure. Ben jenengan niku puas ning rujukan itu loh. Artinya dengan seperti itu mau enggak mau jenengan enggak boleh atau enggak bisa, enggak ada tempat untuk jenengan kemudian melirik yang lain. Mempertimbangkan tak cipane agama kono bener ora, enak ora. Nah, enak dari sisi dunia mungkin enak, tapi dari sisi kebenaran enggak bisa. Kemudian Al-A'raf 157 Allah berfirman, alladzina yattabi'una rasulan nabiyul ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Yaitu orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, yang buta huruf, yang didapati tertulis di sisi mereka dalam Taurat dan Injil. Nah, Al-Quran menegaskan bahwa Nabi Muhammad itu tertulis di dalam Taurat dan Injil. Taurat itu perjanjian lama, tadi sudah saya jelaskan, satu ayat itu sudah segamblang itu, nanti ayat yang lain ada. Nah, kemudian Injil berarti di perjanjian baru. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih di Taurat pada ayat yang kedua, tadi ayat pertama ya, ayat kedua tadi Ulangan 18 pasal 18 ayat 18. Saat ini Ulangan pasal 33 ayat 2. Disebutkan bahwasanya Tuhan datang dari Sinai, terbit kepada mereka dari Seir, dan tampak bersinar dari gunung Paran. Datanglah ia di tengah-tengah beribu-ribu orang kudus. Ulangan 33 ayat 2. Nah, Tuhan dalam hal ini adalah Allah, pernah nampak di Sinai itu ketika Musa alaihissalam, Bukit Turi Sinai. Kemudian nampak lagi kepada mereka di Seir. Seir itu Palestina. Palestina itu berarti tempat dakwahnya sinten? Isa Al-Masih. Nah, kemudian dan tampak bersinar di Paran. Paran itu mana? Mekah. Nah, siapa nabi yang dari sana? Muhammad. Makanya orang Yahudi ketika membaca Taurat itu mengidentifikasi Musa wis lewat, Isa wis lewat, berarti engko jane nabi neh. Pindahlah mereka dari Yerusalem ke Mekah. Dan muncul riba pertama kali itu di situ. Yang nggawa wong Yahudi nih mendapati lagi dari kitabnya, iki ketoke dari tempat di mana tumbuh banyak kurma, pindahlah dia ke Madinah. Nah, Yahudi ini pindah, tertinggallah di Mekah niku napa? Ajarannya Yahudi terkait riba. Dan riba dulu enggak segalak sakniki, riba dulu ngeten, riba jahiliyah, disebut riba jahiliyah itu ngeten. Nah, ini pernah tenan ya. Nah, riba dulu tuh gini bahasanya, angdirni azidka. Nah, jadi gini, misal si A ke si B ngutang, nyotak utangnya saya sak yuta. Nggih. Mungkin kalau baliknya pripun, yo baliknya sak yuta. Nah, singkat cerita, si sing minjem sak yuta niki
niku kangelan ning balekke. Apunten Pak, kula iki janjine sewulan. Niki dilalah rezekine lagi enten masalah. Kula anu nggih izin ditambahi ling balekke. Padahal nek dibalekke sewulan niku sak yuta balik sak yuta. Nah, izin ditambahi 2 minggu napa sak wulan kas gitu kan. Karena lagi enten kebutuhan. Nah, kata yang punya duit, andirni azidkan. Kowe tak tambahi mundur. Nah, mengko lagi nambahi aku. Jadi jadinya dibayar on time. Niku mboten enten dendone, tapi gandeng mboten on time, enten dendone. Nek saniki on time mau tetep enten tambahane gitu loh. Nah, sing ngangge konsep ngoten niku, nek on time ndak ada dendone, nek mboten on time lagi metu dendone, itu biasanya apa Mas Ayis nek saiki? Iki mantan bankers sih. Apa Mas Ayis? Bank budget mboten. Kartu kredit. Kartu kredit niku nek jenengan bayar on time, mboten lewat wektune, bayarannya persis padha. Jenengan nggih gesek-gesek entek 5 yuta, bayarnya mungkin 5 yuta. Paling ketambahan operasional 50 atau 100. Nah, tapi nek mundur sedina ae kenek niku. Makanya jenengan nek ditawari kartu kredit, ya hati-hati. Enggak ada bunganya Pak, enggak ada ininya. Oh, nek lunas pas on time. Lah nek pas lali, jenenge wong lali to. Mungkin lali ya mungkin ada edit bareng gitu kan. Nah, ngerti-ngerti lho. Aku ketok ngentek 5 yuta kok. Cicilannya jadi 5 yuta sekian. Nah, itulah. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pripun? Yang disalib itu pernah kita bahas di sini. Jadi waktu mau disalib, mereka kumpul 12 orang. Nah, 12 orang situ ada Isa naik des ke atas, atapnya terbuka naik, hilang sudah. Nah, dari 12 itu salah satunya itu dirubah bentuknya menjadi Isa, dan itu kemudian ketika dikepung oleh orang Romawi yang dibawa dia. Itu satu pendapat. Pendapat yang kedua, ada salah satu muridnya Simbalelo namanya Yudas Iskariot itu. Nah, dia yang membawa orang-orang Romawi untuk ngepung sing dudoi, tukang dudinge. Kalau ning kono ndeli. Nah, begitu masuk ke situ, digoleki enggak ada. Ternyata si Yudas ini mukanya udah berubah jadi Isa. Ini yang dibawa. Jadi ada dua versi pendapat. Yang jelas yang tertangkap dan tersalib serta terbunuh bukan Isa Al-Masih versi kita. Nah, yang mereka meyakini itu. Nah, ya sudah. Mengatakan? Ya, matur nuwun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabillahi mengatakan demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.